Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat siang semua kepada kita. Selamat siang. Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah Dia limpahkan ke atas kita semua. Sampai pada kesempatan ini yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama kita. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi praktik terkait dengan apa yang kami pelajari selama ini sejauh ini sampai hari ini sepanjang kami mengikuti kegiatan program guru penggerak yang sedang kami jalankan. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membagikan sebuah materi tentang budaya positif. Dan berbicara tentang budaya itu berarti berbicara tentang kebiasaan. Saya pikir ini merupakan satu hal yang asing sekali buat kita, tetapi sebenarnya hal yang kita bicarakan hari ini sudah hampir kita lakukan sehari-hari. Dan itu pada umumnya. Tetapi persoalannya selama ini, jadi terkadang kita tidak menyadari konsep apa yang tengah kita lakukan. Nah, ada beberapa hal nanti yang menjadi pokok utama dalam pembicaraan kita kali ini. Yang pertama tentang budaya dan disiplin positif. Yang kedua tentang fungsi kontrol kita sebagai guru. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Dan yang keempat tentang segitiga restitusi itu sendiri. Lalu kita berbicara tentang budaya positif yang pertama. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi intinya di sini seperti ini. Jadi sesuatu hal baik merupakan sebuah ciri khas. Misalnya saja di lembaga kita di SD Batu Benta. Sesuatu hal baik dari SD Batu Benta itu merupakan ciri khas kita. Nah, itulah yang disebut budaya positif. Budaya positif itu secara umum berarti tradisi-tradisi positif yang kita lakukan di dalam sebuah lembaga. Itu lembaga apa saja, baik sekolah, desa, dan sebagainya. Lalu untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan utama dari budaya positif itu adalah pembentukan karakter menuju siswa yang merdeka dan bertanggung jawab. Jadi itu intinya. Lalu ada beberapa konsep budaya positif, yang disajikan. Yang pertama perubahan antara paradigma positif. Nah, terkadang kita itu tanpa kita sadari masih melakukan hal-hal lama atau pola-pola lama yang terjadi sebelumnya. Terkadang juga kita tanpa mempertimbangkan sesuatu. Nah, bagaimana paradigma atau cara pandang ini bisa berubah? Tentu itu mulai dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang berikut tentang disiplin positif. Berbicara tentang disiplin, tentu dalam bayangan kita itu pasti ada peraturan, konsekuensi, hukuman, dan sebagainya. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang dimaksudkan itu adalah nilai-nilai yang tersirat atau makna-makna yang tersirat dari apa yang kita lakukan. Misalnya dari sebuah peraturan. Itu sambil contoh sederhana sih. Jadi sebuah peraturan sekolah kita, setiap hari Senin harus memakai kaos putih. Itu satu hal yang sederhana. Tetapi sesungguhnya dari peraturan itu ada nilai kebajikan yang tersirat. Misalnya nilai kedisiplinan dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut nilai kebajikan. Nilai yang merupakan hal positif dari peraturan atau kebijakan yang diambil. Jadi, lalu yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Kita akan
Setelah ini kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia yang dimaksudkan di sini itu merupakan sebuah dorongan. Dorongan seseorang melakukan sesuatu. Tentu kita melakukan sesuatu itu karena kita memiliki alasan-alasan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini sangat kaitan hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Itu pada intinya. Jadi antara kebutuhan dasar manusia sangat erat kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa segala sesuatu kita lakukan itu pasti memiliki motivasi. Dan motivasi itu ada karena kebutuhan. Begitupun anak-anak. Dia melakukan sesuatu, melakukan kesalahan sekalipun, membuat kesalahan sekalipun, pasti memiliki motivasi dan terdorong karena kebutuhan. Terdorong karena kebutuhan. Lalu yang berikut, nanti kita juga akan berbicara tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yang dimaksudkan di sini bagaimana fungsi kontrol kita sebagai orang dewasa terhadap anak-anak. Kalau di lingkup sekolah, bagaimana kontrol kita sebagai guru dalam mengontrol perilaku anak-anak kita di sekolah. Lalu yang berikut tentang keyakinan keras. Keyakinan keras. Nah, berbicara tentang keyakinan berarti berbicara sesuatu yang harus disepakati secara bersama. Keyakinan kelas ini merupakan suatu hal yang disepakati secara bersama para guru dengan peserta didiknya sendiri di dalam kelas. Keyakinan sebenarnya itu sama dengan sebuah peraturan. Hanya perbedaannya, peraturan itu cenderung dibuat sepihak. Jadi ini salah satu perubahan paradigma yang telah saya bicarakan tadi. Jadi perbedaan antara peraturan dan sebuah keyakinan. Jadi peraturan cenderung dibuat sepihak, dibuat oleh guru, dibuat oleh sekolah, tanpa melibatkan siswa. Sedangkan berbicara tentang keyakinan, itu dibuat secara bersama. Misalnya keyakinan kelas, dibuat bersama yang mengandung peraturan dan nilai-nilai kebajikannya, dan itu disepakati bersama oleh, misalnya kalau dalam lingkup kelas, itu harus disepakati bersama oleh wali kelas dengan peserta didiknya sendiri. Apa yang perlu dipatuhi di dalam kelas. Jadi itu mungkin sedikit perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Lalu kita juga nanti akan membahas segitiga restitusi. Nah, restitusi ini pada dasarnya merupakan langkah pemecahan masalah. Langkah pemecahan masalah. Nah, dalam kenyataannya sehari-hari sebenarnya restitusi ini sudah sering sekali kita lakukan dalam tugas keseharian kita. Hanya karena itu tadi, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, terkadang kita tidak pernah menyadari posisi apa yang telah saya lakukan dalam proses pemecahan masalah khususnya. Jadi, lalu ini merupakan pandangan perubahan paradigma positif dari paradigma lama menuju paradigma yang baru. Ada beberapa ilusi. Jadi ini merupakan beberapa miskonsepsi yang terjadi dari pola lama menuju pola yang baru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru semestinya harus mengontrol murid, tetapi di sini pada bagian mana yang harus dia kontrol? Bagaimana guru mengontrol siswanya, mengontrol perilaku siswanya sehari-hari? Nah, kita dituntut untuk itu. Lalu yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak selamanya penguatan itu memberikan efek positif bagi siswa. Tidak selamanya. Jadi terkadang juga kita memiliki paradigma yang sama tentang sebuah penguatan. Saya ambil contoh saja. Pemberian hadiah para anak sangat tidak efektif sebenarnya.
Sangat tidak etis. Pemberian hadiah. Hadiah ini kan menurut kita itu adalah penghargaan. Penghargaan yang merupakan penghargaan atau sesuatu yang diberikan kepada anak-anak sebagai bentuk apresiasi. Tetapi sebenarnya itu merupakan hal yang fatal bagi mereka. Soal bagaimana efeknya nanti akan dijelaskan. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dapat menguatkan karakter. Kritikan itu juga terkadang salah. Tetapi bila mana sebuah kritikan, sebuah masukan itu menguatkan karakter seseorang. Tentu dalam hal ini dituntut kritikan dan masukan-masukan yang bersifat membuat seseorang itu berubah. Lalu yang berikut ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini merupakan suatu pola lama yang sangat salah. Kita dituntut di sini untuk tidak memaksa. Tidak memaksa. Terkadang kan kita seorang guru ini ya harus begini, harus begitu. Padahal yang kita lakukan itu sebenarnya mematikan karakter. Itu tindakan yang mematikan karakter sebenarnya. Next. Lalu bagaimana mengubah paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol? Nah, antara paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Dalam sebuah stimulus respon tertulis realitas atau kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Ini merupakan satu bentuk perubahan paradigma itu tadi, perubahan cara pandang. Terkadang kita memandang bahwa realitas kebutuhan siswa-siswa kita itu sama, padahal tidak. Tetapi yang sebenarnya kebutuhan kita itu pasti berbeda. Begitu juga siswa. Siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga tugas kita sebagai guru, bagaimana kita menggali perbedaan itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol yang sesungguhnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang pasti memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Itu pada prinsipnya. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita itu memiliki pola pikir seperti itu. Kita terkadang menuntut anak-anak atau menuntut orang lain untuk berpikir seperti kita. Sebenarnya itu juga merupakan hal atau paradigma yang salah, cara pandang yang salah. Tetapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Itu karena pada dasarnya kita memiliki perspektif yang berbeda. Lalu yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terkadang kita memandang suatu kesalahan pada anak-anak, perilaku buruk pada anak-anak itu merupakan suatu kesalahan fatal. Tetapi pada dasarnya, apa yang dia lakukan sebenarnya memiliki tujuan. Memiliki tujuan karena itu tadi. Termotivasi karena kebutuhan. Terkadang anak-anak ini kan di dalam kelas atau di mana saja atau di luar kelas membuat hal-hal aneh. Nah, terkadang kita memandangnya itu merupakan sebuah kesalahan fatal. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, sebenarnya dia memiliki kebutuhan. Terkadang anak ini kan melakukan sesuatu karena kekurangan kasih sayang. Seperti itu. Tetapi cenderung kita orang dewasa ini memandangnya itu merupakan hal yang salah dan buruk. Sehingga kita memvonis sampai pada pemberian hukuman dan sebagainya. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita gali lebih dalam, itu ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan. Lalu yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam pandangan lama. Tetapi dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya. Konsep seperti ini
mau mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mengendalikan kita. Itu sebenarnya. Kita ini tidak bisa memikirkan orang lain. Dan yang mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mengelola masalah, mengambil keputusan, dan sebagainya. Lalu pemaksaan ada pada satu juga gagal. Sedangkan para teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya dalam segala hal. Jangan terlalu memaksa. Terlebih memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu salah satu yang sangat fatal. Tetapi kita dituntut untuk berkolaborasi. Puji Tuhan yang selama ini kita lakukan di istimewa kemintaan, kita selalu mengedepankan kolaborasi kita bersama. Lalu yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Terkadang kita berpikir saya harus menang, dia harus kalah atau sebaliknya. Padahal itu merupakan sebuah konsep satu paradigma yang salah. Menang tadi hijau kan ini. Tapi pada teori kontrolnya model berpikir menang. Mengapa ini? Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Nah, terkadang kita berpikir seperti ini, misalnya dalam sebuah perlombaan yang sederhana. Kita terlalu melakukan kekalahan. Kalah nanti kita. Hal ini akan mematahkan segala semangat kita untuk berjuang. Jangan memikirkan kekalahan itu. Pikirkan bahwa kita bisa. Nah, itu urusan demikian. Ya, lanjut. Oke, jadi kita lanjutkan. Yang berikut tentang kita berbicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita yang jelas sudah memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Jadi disiplin positif adalah pendekatan pendidikan murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Dari salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi hal yang penting di sini adalah bagaimana penerapan disiplin positif itu dalam pembentukan karakter anak. Next. Lalu Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang baik. Jadi yang mau mengatakan seperti itu. Kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, mewajibkan menjadi kewajiban hal-hal lain yang bisa mendisiplinkan kita. Misalnya rekan-rekan kita, peraturan sekolah dan sebagainya. Berarti ngomong tentang disiplin itu ada disiplin internalnya dan ada disiplin yang sifatnya eksternal. Lanjut. Lalu kita masuk ke teori motivasi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, kita membicarakan tentang di sini tadi kita ngomong tentang bagaimana penghargaan itu tidak efektif. Lanjut. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di awal. Seseorang melakukan itu karena memiliki motivasi dari dalam diri demi memenuhi kebutuhan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak-anak peserta didik kita di sekolah khususnya melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang kita perintahkan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Terkadang seperti itu. Jangan sampai nanti saya dimarahin, saya dikatain sama guru saya dikucilkan dari teman-teman. Terkadang dia melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari itu. Yang sebenarnya tidak ada motivasi. Tidak
motivasi anak-anak kita. Ketika kita selalu memberikan dia penghargaan atau hadiah. Misalnya ketika kau nanti mendapat nilai 10 atau nilai 100, kau akan diberikan hadiah dan sebagainya. Ini akan menjadi kehilangan motivasi Bapak Ibu. Tidak ada motivasi sesungguhnya yang lahir dari dalam diri di kemudian hari. Dia hanya punya berorientasi biasa dapat. Sehingga peluang untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu pasti ada. Karena tidak melakukan yang lain. Terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi inilah yang sesungguhnya. Motivasi yang ketiga. Motivasi seseorang atau seorang anak itu melakukan sesuatu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya motivasi yang kita idam-idamkan, motivasi yang ketiga. Tetapi terkadang anak-anak itu termotivasi karena apa yang kita lihat tadi pada poin 1 dan 2, hanya untuk mendapatkan sesuatu, sehingga motivasi yang sebenarnya hilang. Terus nah, kembali. Dan ini tadi kita ngomong penghargaan. Bagaimana seperti yang saya katakan tadi bahwa penghargaan itu sangat menghilangkan motivasi. Penghargaan itu sesungguhnya itu adalah hukuman. Itu hukuman yang sesungguhnya, itu penghargaan. Tetapi tanpa kita sadar, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini pernyataan dari Alfito. Jadi menurut Alfito, ketika kita selalu menjanjikan sesuatu kepada seorang, itu secara tidak sengaja kalau kita itu mengatakan seperti ini, oh kau tidak bisa melakukannya sebenarnya. Itu yang sesungguhnya. Kita memvonis dia bahwa tidak bisa melakukan pekerjaan. Lalu sampai-sampai juga bisa saja dia tidak akan melakukannya ketika kita memberikan hadiah. Nah, karena prinsipnya seperti ini. Nah, saya secara pribadi, misalnya saya diiming-imingkan hadiah, saya akan melakukan pekerjaan ini ketika hadiah itu bermanfaat buat saya. Ketika tidak bermanfaat buat saya, itu saya tidak mau melakukannya. Untuk apa hadiah ini buat saya? Kan seperti itu. Berarti hadiah ini, pemberian penghargaan ini juga tidak sengaja kita juga jangan melakukan pekerjaan ini. Kan seperti itu. Contohnya sudah seperti ini. Contoh kecil kita di sekolah. Anak yang rajin ke sekolah akan diberikan hadiah. Misalnya, hadiah ballpoint. Anak yang selalu rajin ke sekolah akan mendapatkan hadiah ballpoint. Kalau ballpoint ini tidak dia butuhkan, tidak dianggap penting, maka pasti dia tidak akan ke sekolah. Untuk apa ballpoint itu? Saya kok punya ballpoint. Nah, kita kan mau katakan hal-hal seperti itu. Sehingga penghargaan atau hadiah itu sungguh tidak efektif. Coba perhatikan 6 hal ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap sebuah penghargaan. Terkadang penghargaan ini memiliki efek jangka pendek. Efek jangka pendek, tidak berjangka panjang. Hal ini dia merasa bahagia, dapatkan buku, dapatkan buku dari apa yang telah dia lakukan. Tetapi kebahagiaan itu sesungguhnya sifat sementara. Dia hanya merasa senang saat itu. Ketika bukunya habis. Lalu yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif. Nah, banyak hal yang terasa dibicarakan bagaimana efektivitas hadiah itu dan penghargaan. Lalu penghargaan itu dapat merusak hubungan. Nah, merusak hubungannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah kepada anak-anak yang juara. Anak-anak yang juara di dalam kelas. Anak juara 1
dapat buku sekian, anak juara 2 dapat buku sekian, anak juara 3 dapat buku sekian. Nah, hal ini akan merusak hubungan antar siswa. Yang jelas di sini timbul ada perasaan iri antara anak-anak yang juara dan yang tidak juara. Itu pasti. Sehingga penghargaan itu tidak efektif. Lalu yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan maksudnya begini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Mengurangi ketepatan dalam bekerja. Karena mengejar, misalnya, siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini dalam waktu 10 menit, dia akan mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam hal pekerjaan. Orang tidak fokus pada pekerjaannya, tetapi fokus pada hadiahnya. Sehingga penghargaan ini mengurangi kecepatan. Sehingga peluang untuk melakukan kesalahan dalam bekerja itu pasti ada. Lalu yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Mematikan kreatif. Mematikan kreatif. Sebuah penghargaan. Jadi semakin sering kita memberikan hadiah, kreativitas seseorang itu akan semakin rendah karena tidak melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sesuai sehingga dia juga kurang kreatif. Begitu saja biar cepat selesai. Nah, habis. Lalu yang berikut, penghargaan itu mendukung. Penghargaan itu sesungguhnya adalah tindakan hukuman. Mematikan karakter seseorang. Contohnya dalam hal pekerjaan itu sendiri. Ketika seseorang itu diberikan hadiah terus, maka fokus targetnya dia adalah hadiah, sehingga kehilangan kreativitas dari dalam dirinya. Itulah hukumannya, mematikan kreativitasnya dia, karena dia mengejar hadiah saja, bukan pekerjaannya. Next. Nah, kita masuk ke hal yang berikut tentang restitusi. Restitusi ini pada prinsipnya merupakan langkah pemecahan masalah. Langkah pemecahan masalah. Jadi disajikan berikutnya nanti yang seperti apa itu langkah pemecahan masalah, apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi ini adalah pendekatan pemecahan masalah menuju disiplin positif. Ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia tidak untuk menebus kesalahan, tetapi mencoba belajar hal-hal positif dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Lalu yang berikut, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, tindakan yang dilakukan dalam restitusi ini jangan bersifat memaksa. Jangan bersifat memaksa. Tapi cobalah untuk menawarkan sesuatu kepada pelaku yang membuat bersalah. Pelaku pembuat bersalah. Menawarkan sesuatu untuk dilakukan untuk menebus kesalahannya. Tetapi jangan hindari unsur pemaksaan, itu maksudnya. Lalu yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini sesungguhnya mendorong kita untuk merefleksi dari apa yang telah kita lakukan. Lalu yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan. Orang seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, orang melakukan sesuatu itu pasti didorong atau termotivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri. Lalu yang berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini fokus pada sebuah karakter, sebuah pembentukan karakter, bukan tindakannya, bukan hukuman yang diberikan. Lalu yang berikut, restitusi menguatkan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Restitusi ini sebenarnya hal yang paling utama di situ merupakan bagaimana kita bersama orang yang bermasalah atau siswa kita yang bermasalah mencari solusi yang terbaik, mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.
Lalu yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ketika restitusi ini kita berjalan dengan baik, langkah-langkah pemecahan masalah kita lakukan dengan baik, sampai pada langkah pemulihan akan pemecahan masalah, pemulihan akan masalahnya. Nah, anak-anak tentu memiliki perasaan bahwa dia ingin diterima kembali dalam kelompok. Yang berikut, jadi berbicara tentang keyakinan kelas ini nanti akan dibicarakan oleh Ibu ini terus. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia juga. Ini merupakan kebutuhan dasar kita manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan inilah yang mendorong seseorang atau memotivasi seseorang melakukan sesuatu. Kenapa kita bekerja? Karena kita makan. Kita butuh makan. Kenapa kita berbuat salah? Karena ada kebutuhan. Begitu penanganan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini kan orang melakukan apa saja. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Melakukan kesalahan sekalipun, melakukan hal fatal sekalipun. Tidak selamanya melakukan hal yang positif. Itu yang dimaksudkan. Nah, ada 5 kebutuhan di sini. Nah, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Kita membutuhkan makanan, pakaian, dan sebagainya. Bagaimana cara kita saja atau bagaimana cara kita bekerja untuk kita bertahan hidup. Orang melakukan hal yang negatif, pekerjaan-pekerjaan negatif itu untuk bertahan hidup. Jadi terdorong atau termotivasi karena kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Semua orang pasti mau senang-senang. Mau senang hidup. Anak-anak juga demikian. Terkadang itu anak-anak melakukan hal aneh itu karena kekurangan kebutuhan akan kesenangan pada dirinya. Misalnya saat kita les di dalam kelas tiba-tiba dia lari keluar. Nah, terkadang kita memfonisnya bahwa itu merupakan atau dia melanggar peraturan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Ada kebutuhan sesungguhnya yang belum terpenuhi pada diri. Mungkin dia tidak senang di rumah. Mengapa anak ribut di dalam kelas? Karena di rumah dia terkekang, misalnya. Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan akan penguasa. Nah, ini tidak bisa dihindari. Anak-anak juga demikian. Kita saja dulu pasti mengalami hal-hal demikian juga. Kebutuhan akan penguasa. Kita ingin berkuasa di dalam kelas, itu pasti. Kita ingin menguasai teman-teman kita, itu pasti. Sampai kita saling memukul apa segala macam. Tetapi itu tadi, terkadang kita memfonis itu merupakan suatu yang salah. Dan serta-merta kita juga memberikan hukuman. Sebenarnya itu merupakan tindakan yang tidak semestinya. Lalu yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak-anak kita di sekolah itu cengeng dengan kita guru. Nah ini benar terjadi di sekolah kita. Setiap anak-anak demikian terkadang cengeng sekali kita dengan kita sebagai gurunya. Itu karena apa? Kemungkinan di luar, ya kekurangan akan kasih sayang. Bukan cengeng karena dia ingin diperhatikan sekali apa segala macam. Tapi sesungguhnya ini, dia ingin mendapat kasih sayang yang sesungguhnya. Mungkin saja di rumah dia kurang mendapatkan itu, sehingga dia membutuhkan dari luar untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang berikut tentang kebebasan. Semua orang pasti ingin bebas, merdeka dan tidak terikat. Begitu juga peserta didik. Nah, inilah segitiga restitusi yang dimaksudkan. Segitiga restitusi. Restitusi ini sangat erat kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Dalam segitiga restitusi ini,
Setelah kita ketahui bersama tadi bahwa restitusi ini adalah tindakan pemecahan masalah. Coba kita perhatikan segitiga ini. Nah, ini yang disebut segitiga restitusi. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menandakan dia. Mulai dari yang pertama tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Pada prinsipnya tindakan restitusi ini telah kita bicarakan tadi bahwa merupakan jalan untuk keluar dari sebuah masalah. Tentang menstabilkan identitas, tindakan restitusi harus seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas biar anak-anak misalnya dalam sebuah kenyataan anak-anak melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menstabilkan kembali identitas anak ini? Yaitu dengan cara mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Bukan hukuman. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam tindakan restitusi, masalah itu harus divalidasi. Sebab seseorang itu melakukan sesuatu itu bukan tanpa alasan. Mengapa tidak datang sekolah misalnya? Itu punya alasan. Itu merupakan validasi tindakan. Menanyakan alasan mengapa dia tidak ke sekolah dan sebagainya. Sehingga kita ini tidak semata-mata memberikan hukuman juga, tapi validasi persoalan. Lalu yang berikut menanyakan keyakinan. Nah, ini sangat erat kaitannya sudah dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Menanyakan keyakinan. Apa yang anak ini bisa lakukan untuk menebus segala kesalahannya? Jangan memaksa. Karena kau sudah tidak datang sekolah harus seperti ini, harus seperti itu. Jangan seperti itu. Lihat dulu keyakinan kau. Sehingga sangat penting buat kita untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, yang berikut tentang ini yang terakhir tentang posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tentang penghukum. Tentang penghukum. Jadi itu posisi kontrol yang pertama. Kita sebagai penghukum buat anak-anak terkadang. Ketika dia melakukan sesuatu, kita menghukumnya. Sebagai kasih dari apa yang telah dia lakukan. Itu fungsi kontrol kita sebagai guru. Memberikan hukuman. Tetapi sesungguhnya hukuman itu pasti akan menyakitkan anak-anak, terutama perasaan. Itu sudah pasti hukuman. Sehingga ada hukuman ini ya bukan juga jangan dilakukan, perlu juga, tetapi porsinya harus kecil. Lalu yang berikut, pembuatan merasa bersalah. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru akan membuat seseorang itu merasa bersalah. Misalnya dalam sebuah masalah, kita mengatasi masalah dari seorang anak. Misalnya kita mengatakan hal seperti ini, kalau kamu nanti tidak lakukan ini, nanti saya dimarahi sama kepala sekolah. Pasti akan tertanam dalam diri anak tersebut. Oh, berarti apa yang saya lakukan ini mengorbankan ibu, mengorbankan bapak dan sebagainya. Timbul rasa bersalah pada diri anak. Jadi itu salah satu fungsi kontrol kita. Lalu yang berikut, fungsi kontrol teman. Layaknya seorang teman, lakukan pendekatan yang baik dengan anak-anak juga. Jadi kita tidak hadir sebagai guru apa segala macam, tetapi semestinya juga kita hadir sebagai teman dalam memecahkan sebuah persoalan. Lalu yang berikut, sebagai pemandu, bagaimana kita memantau anak-anak, terutama dalam memecahkan persoalannya itu tadi. Lalu yang terakhir, fungsi manajer. Nah, disinilah kita dituntut dalam fungsi manajer. Kita mengelola sebuah masalah, menerapkan segitiga restitusi itu tadi dalam proses
pemecahan masalah, sehingga anak-anak itu benar-benar termotivasi dan kembali diterima di dalam kelompok. Dari mungkin yang saya jelaskan sampai di sini saja, dan selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Tri.